Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait jenis penilaian dalam kurikulum 2013. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, kita sudah membahas terkait definisi, kemudian bentuk penilaian, evaluasi secara garis besar, dan kemudian hari ini kita akan membahas terkait jenis penilaian dalam kurikulum 2013. Nah, untuk penilaian itu sendiri yang seperti sudah kita bahas, penilaian itu adalah proses pembelajaran yang dilakukan sebagai suatu usaha untuk mengetahui potensi, perkembangan, dan upaya penanganan terhadap peserta didik. Ya, tentu saja seseorang itu diberi nilai agar kita tahu adanya kemajuan dalam perkembangan yang telah dia hadapi selama proses kegiatan belajar dan mengajar. Untuk Kurtilas ada berbagai bentuk proses penilaian diberikan dari guru terhadap siswa, bahkan antar sama siswa untuk mengetahui bagaimana dia berkembangnya. Seperti yang sudah kita bahas bahwa dalam Kurtilas ini tidak hanya sekedar menilai akhir saja seperti dalam penilaian otentik dan konvensional seperti yang sudah kita bahas, tapi juga ada beberapa faktor yang dikembangkan dalam penilaian Kurtilas ini. Jadi ada beberapa aspek yang dinilai dalam Kurtilas, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan, dan faktor lain itu adalah religiositasnya seseorang. Jadi bagaimana dia bersikap agamis dalam tingkah lakunya. Nah, untuk penilaian pendidikannya dalam Kurtilas ini ada beberapa poin, yaitu otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Memang rata-rata untuk para guru pada saat awal-awal diberikan metode penilaian ini, mereka ada perasaan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan terutama karena beban penilaiannya terlalu banyak. Tapi semua ini dan semua bentuk-bentuk penilaian ini diberikan karena memang adanya tujuan-tujuan dan memang sengaja diberikan agar penilaiannya itu komprehensif, jadi tidak hanya pada satu titik atau satu poin saja. Nah, untuk selain beberapa konsep penilaian yang tadi, ada beberapa yang diberikan untuk beberapa proses penilaian yang lain. Yang pertama itu adalah UTK atau ujian tingkat kompetensi, kemudian UMTK atau ujian mutu tingkat kompetensi. Nah, ini juga bisa dilakukan, meskipun memang mungkin tidak dilakukan secara resmi, tapi ini juga bisa dilakukan biasanya pada saat US atau ujian sekolah, atau mungkin pada saat memberikan penilaian sehari-hari. Jadi sebenarnya guru sudah ada dalam artian rubrik-rubrik penilaian yang sudah ada dan sudah berdasarkan formulir yang sudah disediakan oleh pemerintah, sehingga pada saat guru memberikan penilaian juga tidak perlu dalam artian bingung bagaimana cara memberikan penilaian yang sesuai dan kemudian subjektif. Nah, bisa Anda baca di situ, penilaian dilakukan secara holistik meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan untuk setiap jenjang pendidikan. Nah, karena itu ada setiap kegiatan yang dilakukan oleh siswa itu ada bentuk penilaiannya. Jadi meskipun dalam kata lain katakanlah tidak perlu ada PR, bukan berarti senang-senang, karena masih ada banyak faktor lain yang bisa diberikan penilaian oleh guru kepada siswa tersebut. Kemudian untuk penilaian aspek sikap, ini adalah beberapa hal yang diberikan. Yang pertama itu adalah observasi, yang kedua penilaian diri, kemudian penilaian antar teman, dan kemudian jurnal catatan guru. Tentunya penilaian-penilaian ini diberikan setelah adanya dalam artian pengawasan dan pengarahan, jadi nggak bisa kita sembarangan. Misalkan penilaian diri, saya mau yang bagusnya aja atau saya yang jeleknya saja semua, ya obviously that cannot do. Untuk penilaian antar teman juga demikian, jadi menilai misalkan sehari-hari bagaimana, apakah sudah dia bekerja kelompok, bisa diajak kerja sama tidak, atau dia cuma sekedar titip nama, atau malah sebagai PHP saja, pemberi harapan palsu, cuma mau hadir pada saat perkuliahan atau misalkan pada saat mengerjakan tugas ternyata tidak ada. Nah, itu juga semua dilaksanakan secara dalam artian seobjektif mungkin. Nah, yang paling umum dilakukan untuk penilaian sikap ini biasanya itu adalah jurnal catatan guru, karena setiap guru ada jurnal dan catatannya tersendiri yang memberikan penilaian terhadap bagaimana siswa bersikap dan kemudian bertingkah laku pada setiap harinya. Nah, untuk aspek pengetahuan, ini ada tes lisan, tes tulis, dan kemudian penugasan. Seperti yang kita sudah bahas pada penilaian otentik dan konvensional pada minggu lalu. Jadi untuk konvensional ini biasanya memang fokusnya kepada ujian akhir. Sementara kalau untuk otentik ini banyak diberikan tugas agar siswa itu bisa mengetahui bahwa memang pada saat dia nanti akan dunia bekerja, dia tidak akan dalam artian banyak memberikan ulangan
terus-menerus. Jadi karena itu dia banyak mendapatkan proyek-proyek. Yang paling umum itu memang biasanya itu adalah portofolio. Karena ini adalah rangkuman dari seluruh kegiatan dia yang dilakukan dari awal sampai akhir. Dan untuk guru juga pada saat memberikan laporan kemajuan siswa terhadap orang tua maupun stakeholder yang lainnya akan lebih mudah karena mereka sudah ada portofolionya tersendiri. Nah, untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan seperti Anda lihat di sini ada beberapa yang bisa dilakukan. Ada penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Semua ini dilakukan kemudian sampai akhirnya mencapai UKK tujuan kenaikan kelas dan kemudian hingga berlanjut ke jenjang pendidikan yang selanjutnya. Jadi semuanya itu pada saat memberikan penilaian tidak sembarangan tapi memang ada tujuannya. Nah, untuk sehingga penilaian hasil belajar peserta didik ini dilaksanakan pada prinsip-prinsip ini. Yang pertama objektif, jadi memang dalam artian tidak karena terpengaruh satu dan lain hal. Kedua terpadu, dilaksanakan secara holistik. Kemudian ekonomis, berarti tidak harus diulang berkali-kali. Jadi bisa Anda bayangkan kalau Anda harus ujian 10 kali gitu. Jadi Anda kan pertama bosan, kedua waktunya habis, ketiga itu banyak sekali membuang biaya. Keempat transparan, jadi bisa diketahui oleh semua pihak berapa sih nilai yang didapat seorang siswa. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, dan kemudian edukatif. Ini maksudnya itu adalah jadi tahu ada garis besar ancang-ancang dia itu ada di posisi level mana pada saat penilaian, dan sehingga bisa menjadikan titik poin atau titik balik mengenai nilai dia sehari-hari. Oke, nah sehingga bisa kita simpulkan. Jadi sebenarnya untuk format kurikulum 2013 ini kenapa itu sangat detail itu adalah maksudnya itu adalah agar siswa tahu apa saja sih yang sebaiknya dia lakukan untuk meningkatkan mutu dirinya, dan kemudian juga agar guru lebih objektif dalam memberikan penilaian sehingga tidak melihat dari satu sisi saja. Dan kemudian juga itu adalah agar guru-guru tahu bagaimana sih kebutuhan daripada setiap siswa sehingga bisa menyesuaikan bagaimana dia memberikan pembelajaran di kelas. Itu sebenarnya intinya dari kenapa begitu banyak faktor poin dan aspek dari penilaian dilakukan di Kurtilas. Dan kemudian guru juga sebenarnya sudah berikan format dan kemudian rubrik penilaian yang ada sehingga sebenarnya guru tidak terlalu kerepotan dalam memberikan penilaian selama masih mengikuti format dan kemudian koridor yang berlaku. Nah, jadi dengan demikian maksudnya itu adalah agar komprehensif dan kemudian juga agar bisa sesuai dengan yang sudah diajarkan dan kemudian bisa lebih objektif dan plus juga bisa memberikan penilaian yang menyeluruh sehingga tidak dari satu poin saja. Oke, demikian terima kasih saudara. It's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.